ada empat hal ini ya. Ada empat hal ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah leading atau memimpin. Kedua itu adalah mengarahkan. Ada juga yang nyebutnya sebagai coaching, ngajari, guidance, kemudian bimbing, gitu ya. Motivating, ya ngasih motivasi sama actuating. Jadi kalau kita berbicara pengarahan itu hampir mirip kayak ini seandainya Sintayong itu dia nggak melakukan fungsi directing, saya pikir seorang striker akan bingung, ya. Si gelandang serangnya juga bingung tuh dia harus ngoper kemana, boleh back pass atau enggak, back pass itu maksimal bagaimana, kemudian yang paling memungkinkan terjadi back pass seperti apa, itu kalau nggak ada pengarahan seperti itu, yakin saya kocar-kacir nanti yang main, gitu ya. Jadi directing atau pengarahan itu sebenarnya adalah hampir sama kayak kalau misalkan di keperawatan itu kan yang paling sering digunakan untuk kegiatan ini adalah pre-conference ya. Jadi ketika pre-conference itu sebenarnya adalah semua perawat laporan tentang rencana harian dan kemudian nanti akan dilengkapi oleh kepala ruang. Jadi misalkan gini, Mas Reddy misalkan lagi dinas pagi, terus dia laporan, hari ini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus 5 pasien misalkan. Kemudian akan melakukan perawatan luka 3 pasien. Kemudian akan melakukan tindakan perawatan infus misalkan 2. Kemudian mengambil spesimen misalkan dan macam-macam. Nah itu ketika kemudian nanti dicek sama kepala ruang, maka di fungsi pengarahan itu nanti akan Red, kamu kayaknya nanti kalau pas mau melakukan tindakan ini, kamu kayaknya perlu didampingi si A, si B, dan macam-macam. Itu namanya pengarahan. Jadi di pengarahan itu, kalau di bahasa saya itu adalah give instruction to achieve the goal, ya, memberikan sebuah instruksi untuk mencapai tujuan. Jadi ada istilah job description, ada istilah job analysis, ada istilah job list, ya. Kita tiga pakai kata kunci aja ya. Ada job list namanya daftar pekerjaan. Jadi daftar pekerjaan yang akan dilakukan dalam 1 hari. Kemudian ada yang namanya job deskripsi, job deskripsi pekerjaan. Jadi job deskripsi itu semacam kalau seorang dosen itu dia misalkan punya 23 tugas gitu ya. 23 rincian. Oh, saya ternyata kok off kamera. Ya. Ada sekitar 23 apa ya namanya? 23 anu yang harus dilakukan misalkan itu namanya job desk sama job list. Bu Yunistia Monte minta tolong di mute dulu. Bu Yunistia Monte. Ya. Jadi ada job list, kemudian ada job desk, kemudian ada yang namanya job analysis. Job analysis itu agak lebih spesifik lagi. Contoh sederhananya itu gini. Saya punya 3 orang pemain nih, Anthony Griezmann, kemudian Ruben Dias, satunya lagi adalah eh Vinicius, ya, Vinicius Junior. Vinicius Junior itu kalau dia main sepak bola kan posisinya adalah left wing. Karena dia left wing, saya taruh di belakang dia jadi pemain set back. Nggak pas, ya. Itu yang namanya job analysis. Jadi kalau job analysis itu adalah apakah seseorang itu sudah berada di posisi yang tepat atau belum, ya. Artinya posisi yang tepat apa posisi yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita memilih seseorang untuk menempat posisi tertentu, ini kalau bahasa saya namanya role, ya, peran. Jadi kalau misalkan lagi main game, maka kita harus tanya perannya sebagai apa. Oh, Pak Imron perannya sebagai tank, Pak Imron perannya sebagai god laner, Pak Imron perannya sebagai jungler, misalkan seperti itu. Itu namanya role-nya harus jelas. Itu yang namanya job analysis. Jadi kalau seorang kepala ruang itu punya kompetensi berbeda dengan seorang ketua tim atau seorang perawat primer, itu beda. Ya, kepala ruang itu kompetensinya dulu pernah terjadi perdebatan waktu itu saya minta ada seorang kepala ruang itu minimal punya sertifikat manajemen bangsal, minimal. Jadi orang itu harus punya sertifikat dulu manajemen.
Bu Hotmiati di mute dulu. Hotmiati oke. Jadi kalau sudah jelas role-nya seperti apa, nah nanti tinggal kemudian nanti sampai dibagi perannya gitu ya. Nah, di dalam sebuah organisasi ya rencana dibuat, kemudian organisasi dibentuk, kemudian staffingnya itu personalia, kemudian directing itu adalah menugaskan karyawan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita berbicara pengarahan itu adalah bagaimana caranya menggapai tujuan. Contoh pertanyaan sederhananya begini. Bapak Ibu diminta untuk pergi ke Surabaya dari Semarang. Menurut informasi ternyata di Gubuk itu banjir. Jalur kereta api otomatis keputus, jalur yang Semarang Purwodadi otomatis nggak bisa, orang harus muter ke Kudus. Tunggu informasi, ternyata di Pati juga banjir. Oke, berarti jalur Semarang lewat sana, lewat Kudus maupun lewat Purwodadi yang nanti tembus ke Cepu, Cepu sampai Bojonegoro, Lamongan sampai Surabaya nggak bisa nih. Ketutup nih. Kemudian yang lewat Pati, kemudian Rembang, Tuban, dan macam-macam juga nggak bisa. Sehingga satu-satunya pilihan tinggal lewat jalan tol. Ya, satu-satunya pilihan tinggal lewat jalan tol. Nah, itu yang sering disebut sebagai menugaskan karyawan untuk mencapai tujuan itu seperti itu. Artinya ketika kita sedang ingin menggapai suatu tujuan, ada penghalang atau enggak? Ada penghambat atau enggak? Kalau memang ada penghalang, kita memikirkan yang namanya rencana untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan itu. Ya, contoh kayak tadi, oh jalurnya tertutup, ya sudah kita kemudian naik travel Semarang Surabaya misalkan, dan itu lewatnya adalah tol. Artinya mau daerah Purwodadi banjir nggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ternyata Surabaya juga banjir. Muncul permasalahan kedua. Nah ini harus turun mana dan macam-macam. Nah itu contoh ketika kita punya pola pikir directing itu kita langsung punya ilmu namanya forecasting. Ya, forecasting itu bukan tukang ramal. Forecasting itu memprediksi masa depan berdasarkan data-data yang ada hari ini. Jadi kalau misalkan eh, pengen ada inflasi, kemudian terjadi apa hal-hal yang nggak diinginkan, misalkan itu kita bisa melakukan langkah antisipasi. Jadi antisipasi itu bisa dilakukan kalau kita punya ilmu untuk forecasting, ya, ilmu untuk memprediksi masa depan. Ilmu memprediksi masa depan ini harus menggunakan yang namanya deep analysis atau analisis mendalam. Contoh sederhana adalah bahwa selama ini orang mengatakan bahwa telah terjadi perlambatan ekonomi dan macam-macam. Tanpa mereka menyadari, mereka menjadi salah satu faktor penyebab dari perlambatan ekonomi itu sendiri. Kenapa? Karena mereka biasanya menggunakan duitnya itu untuk belanja, untuk konsumsi, tetapi digunakan untuk judi online. Logikanya misalkan begini, 100.000 ya. 100.000 itu biasanya digunakan untuk belanja. Kalau di warung itu sudah akhirnya ada terjadi penjualan telur, terjadi penjualan rokok, terjadi penjualan minyak. Karena dia dibelanja ke judi online, akhirnya tidak terjadi perputaran karena judi online itu kan uangnya masuk ke luar negeri. Uang yang masuk ke luar negeri ini otomatis ya tidak akan dibelanjakan di Indonesia. Secara tidak langsung kita sudah menjadi bagian dari yang melakukan perlambatan ekonomi di dalam negeri. Ya, jadi kita nggak bisa kemudian tidak merasa bertanggung jawab. Makanya kenapa saya agak keras dengan judi online, karena judi online ini salah satunya adalah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi. Kenapa? Karena uang yang berputar yang harusnya digunakan untuk belanja itu lebih banyak digunakan untuk beli apa sih namanya ya? Beli chip gitu ya, beli chip atau beli apa sih namanya ya? Beli token gitu kan. Dan kemudian nanti token itu digunakan untuk muter jackpot gitu ya. Nanti setelah muter jackpot kemudian nanti berharapnya menang terus withdraw, pada kenyataannya enggak. Nah, itu salah satu contoh tentang forecasting. Kemudian untuk bisa directing dengan sangat baik, maka butuh seorang pemimpin yang nomor satu adalah komunikatif. Ya, kenapa harus komunikatif? Ketika seseorang tidak bisa menjelaskan sebuah instruksi dengan gampang, dengan baik, maka orang lain tidak bisa. Contoh sederhananya gini, saya ngetik tuh,
punggung saya gatel. Sayanya tiba-tiba ternyata typo tuh. Karena sekarang itu kan teknologi di HP Android itu kan kadang predik kata itu kemudian menjadi dia memunculkan saran lain nih. Sayanya hilang, tuh, ganti gitu kan. Gatel itu kemudian akhirnya dibaca orang lain menjadi gatel. Gatel itu kalau bahasa Jawa itu kayak orang mengumpat gitu ya. Gatel gitu kan. Sehingga padahal saya ngomong bahwa punggung saya gatal, gatel gitu kan menjadi gatel. Nah, ini padahal dua kalimat yang berbeda. Nah, itu komunikatif itu artinya adalah pronunciation, kemudian intonasi, kemudian apa ya, eh, jeda perkataannya itu bertempo ya, itu komunikatif. Jadi kalau orang komunikatif itu nggak ada yang kalau ngomong terlalu cepat, modelnya kayak Tom and Jerry. Ada juga yang terlalu lambat. Jadi kalau orang komunikatif terlalu lambat, wah bahaya itu. Sudah habis itu. Kebakaran di sana ada, wah sudah habis. Baru ngomong kebakaran aja sudah habis itu rumahnya sudah terbakar. Gitu kan. Makanya kadang kapan kita ngomong cepat, kapan kita ngomong lambat, itu yang sering disebut sebagai komunikatif. Memberi nasihat atau petunjuk ya. Jadi harus bisa memberi petunjuk. Karena memberi nasihat atau petunjuk berarti minimal seorang pemimpin adalah paham operasional atau paham teknis. Ya, karena apa? Karena dia harus memberi petunjuk. Jadi orang kalau tidak paham teknis kemudian memberi petunjuk, ini yang sering terjadi perdebatan antara saya dengan salah satu pengamat sepak bola namanya Bung Towel gitu kan. Itu kita debat ya. Karena apa? Karena Bung Towel ini dia jago tuh kalau ngasih nasihat, tapi dia nggak bisa melakukan. Maka pemberi nasihat terbaik itu adalah orang yang bisa melakukan atau dia paham bagaimana cara melakukan. Itu terbaik ya, pemberi nasihat terbaik. Jadi kalau saya kok ngajari atau memberi nasihat tentang bagaimana caranya masang infus, sementara yang saya ajari adalah perawat IGD, Harus jelas, harus jelas, harus jelas, harus jelas. Diperjelas dulu nanti ini. Oke, saya lanjutkan. Sempat ada iklan nih. Jadi komunikatif memberi nasihat atau petunjuk. Nah itu kalau memberi petunjuk itu minimal orang yang paham operasional atau paham teknis. Nah, kemudian kreatif. Ya, pemimpin itu harus kreatif. Kreatif itu artinya dia bisa mengkrit solusi. Ya, jadi ada orang itu yang dia tidak paham apa yang terjadi, kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi. Istilahnya gini, what happened, kemudian let it happen, biarkan itu terjadi. Tapi kalau yang paling bagus adalah make it happen. Ya, seorang pemimpin kreatif itu adalah bagaimana caranya kita mewujudkan biar tidak terjadi perlambatan ekonomi, regulasi apa yang harus dibikin. Nah, itu namanya kreatif. Ya, jadi orang pemimpin yang kreatif itu dia akan memulai dari regulasi. Ya, kenapa kok harus pakai regulasi ya? Karena kalau nanti tidak sesuai regulasi nanti akan melanggar regulasi. Ya, kemudian harus punya inisiatif. Ya, tidak nunggu perintah. Karena kalau seorang pemimpin itu nunggu perintah, oh bahaya sekali. Ya, jadi seorang rektor itu yang paling bagus kalau dia punya 4 wakil rektor atau 3 wakil rektor yang punya inisiatif. Akan sangat berbahaya ketika seorang rektor dia dibantu oleh 3 wakil rektor dan hanya menunggu saya menunggu perintah Pak Rektor. Misalkan seperti itu. Wah, bahaya sekali. Pak Ahmad Syahrir minta tolong di-mute dulu. Jadi kalau inisiatif itu kan ada punya kemampuan untuk melakukan sesuatu pakai pemikiran sendiri. Gitu. Itu namanya inisiatif. Artinya inisiatif itu tidak harus nunggu diperintah, tidak harus nunggu diberi instruksi. Stimulatif ya, stimulatif itu artinya bisa bisa men-trigger orang lain untuk kemudian mencapai tujuan. Oke. Pengarahan itu adalah membuat atau mengusahakan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Melibatkan kualitas dan gaya kekuasaan pemimpin dan kegiatan kepemimpinan, motivasi komunikasi. Jadi kalau kita berbicara tentang definisi dari pengarahan itu adalah eh, what must be done, gitu ya. Apa yang harus dilakukan, ya. Jadi kalau misalkan saya lagi
memimpin sebuah tim basket, maka saya akan ngomong tuh sama mereka, tugasmu adalah shoot the ring, ya nembak ke ring, ya nembak ke apa namanya? Bukan gawang, ya namanya ring, ya ditembak ke ring. Jadi mereka entah mau gimana pun caranya, mau dengan cara banyak passing, mau dengan cara banyak dribbling, yang penting adalah banyak bola yang masuk ke keranjang, ya yang paling gampang keranjang. Nah, itu artinya adalah eh, nah karena pengarahan itu adalah membuat, ya melakukan apa yang diinginkan dan harus apa yang mereka lakukan. Maka syarat nomor satu seorang pemberi pengarahan atau seorang pemimpin adalah orang yang memang dia sudah ada pengalaman di sana, ya atau minimal punya pengetahuan dasar untuk bagaimana sih cara melakukan itu gitu. Kalau misalkan saya gitu ya, jadi saya nggak punya pengalaman untuk memimpin daerah, tiba-tiba kemudian saya nyalon dari wali kota, ya konyol gitu kan. Karena apa? Karena saya nggak ada kemampuan. Tapi mungkin misalkan saya camat lah, levelnya minimal camat ya. Saya camat, kemudian saya diminta jadi wali kota, yang fine-fine aja. Karena minimal saya tinggal menaikkan level, ya. Levelnya tinggal dinaikkan, itu bisa. Tetapi kalau kemudian nggak ada, berat, ya. Jadi itu yang namanya pengarahan. Jadi membuat orang lain itu melakukan apa yang diinginkan dan mereka harus apa yang harus mereka lakukan. Individu dalam organisasi ada perbedaan fisik, fundamental, sosial, ekonomi. Tugas manajer menjelaskan tujuan perusahaan dan individu. Jadi tugas seorang manajer itu adalah menyelaraskan tujuan dari organisasinya, ya. Jadi artinya misalkan begini, ada orang yang apa ya, dia itu pengen difasilitasi itu sama kantornya. Sementara kantor nggak pengen memfasilitasi. Nah itu kan nanti tidak selaras itu tujuan perusahaan sama tujuan individu. Nah kalau saya, ini kalau saya. Jadi kalau memang ingin difasilitasi kasih syarat dong, gitu kan. Jadi misalkan nih, ada seorang perawat yang dia misalkan nggak pernah terlambat, kemudian kinerjanya bagus, misalkan, nah itu kemudian nanti dia difasilitasi studi lanjut, misalkan, itu nggak masalah, bagus, gitu ya. Jadi antara tujuan perusahaan sama tujuan institusi kan ini yang kayak saya rujuk adalah punyanya manajemen perusahaan sehingga yang dipakai kata-kata perusahaan. Jadi kalau misalkan yang dituju, apa, yang dipakai itu adalah bagaimana caranya sih biar SDM itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi juga perusahaan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, itu yang namanya sering disebut sebagai match. Ya, match ketemu. Kepemimpinan Kepemimpinan manajerial adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Ya, jadi kata leadership itu ada dua, ya, directing sama influence. Directing itu berarti ngasih langkah. Jadi misalkan gini, saya memerintahkan salah satu mahasiswa untuk melakukan pengambilan data, maka saya akan ngomong tuh, langkahnya nanti begini, ini kuesionernya sudah ada, sudah bagus, silakan diambil. Caranya nanti kalau kamu ketemu dengan pasien bla 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 bla, silakan suruh mengisi kuesioner. Itu namanya pengarahan. Tapi kalau influence itu sering kita menggunakan ada dua istilah, teori power sama teori empowerment. Teori kekuasaan sama teori pemberdayaan. Nah, saya nggak terlalu suka dengan power, saya lebih suka dengan empowerment. Kalau power itu orang bisa misalkan dari bapak ke anak itu power, ya. Kemudian dari atasan ke bawahan itu power. Jadi kalau kita pakai teori power itu artinya kita harus punya posisi, baru kita bisa memberikan pengaruh. Tetapi kalau kita pakai pemberdayaan, saya nggak punya posisi sekalipun, tapi saya tetap masih bisa menggerakkan organisasi. Nah, itu yang sering disebut sebagai influence atau pengaruh atau teori empowerment. Jadi kalau kita ngomong tentang leadership, ada dua teori, namanya teori power sama teori empowerment. Power itu kekuasaan, kekuasaan itu ada beberapa macam, salah satunya adalah kekuasaan yang diberi. Kekuasaan yang diberi itu apa? Contohnya seorang camat, dia diberi SK oleh wali kota. Nah itu namanya adalah pimpinan. Ya, kalau pemimpin itu apa? Kepala desa. Jadi dia dipilih oleh
warganya dan kemudian dia jadi seorang kepala desa, nah itu namanya adalah pemimpin. Jadi beda antara pimpinan sama pemimpin. Pemimpin itu biasanya dia diangkat dari salah satu komunitas, dia dianggap yang paling bagus dan macam-macam, dan kemudian semua orang sepakat memberikan voting untuk menunjuk dia menjadi seorang pemimpin. Nah itu namanya adalah pemimpin. Tapi kalau pimpinan itu dia diberi SK, dia diberi mandat yang secara power belum tentu punya power. Maka karena apa? Karena teori ini berlaku, ada orang yang dia jadi pimpinan tetapi nggak punya power. Kenapa kok dia jadi nggak punya power? Karena dia tidak memberdayakan. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang punya power, maka Anda harus memberdayakan. Nah, bagaimana caranya biar bisa memberdayakan? Maka Anda harus menggunakan yang namanya teknik mind manipulation atau manipulasi pikiran. Manipulasi pikiran itu nggak jelek ya. Manipulasi itu bagus. Cuman hampir sama kayak tindakan apa ya, berbohong. Ya, berbohong itu jahat, Pak. Ya tergantung. Kalau misalkan saya melihat Mas Reddy lagi dikejar orang, dia bawa celurit, terus saya jujur, maka kejujuran saya membunuh orang lain malah malah petaka kan. Maka saya perlu berbohong, dan itu namanya berbohong untuk apa ya, untuk menyelamatkan nyawa orang, nggak masalah ya. Jadi ada kalanya kapan kita jujur, ya contohnya lah dalam rumah tangga, seorang istri beli pakaian, kemudian suaminya ngomong karena dia jujur, kok tampilannya kayak ondel-ondel. Wah, tak jamin itu rumah tangganya itu iso neng-nengan, iso umpur-umpuran, cuman gara-gara seorang istri beli pakaian dikomentarin kayak ondel-ondel sama suaminya ya. Nah, padahal kan kalau kita ngomongin tentang apa? Tentang mind manipulation atau manipulasi pikiran itu, kapan kita harus jujur sesuatu, kapan kita harus, oh ini kayaknya tidak perlu dijujurkan. Masakanku tadi asin enggak? Oh enggak, enak kok. Gitu kan. Karena apa? Karena kita jaga perasaan. Udah dimasakin capek-capek, kemudian kita masih komentar, masa kok asinnya enggak karuan, masa kok warnanya hitam, masa kok kayak gini. Jadi saya yakin wis konflik itu. Jadi konflik itu terkadang kan saya jujur Pak orangnya. Ya jujur sih jujur, cuman kapan melepaskan kejujuran itu yang perlu perlu timing yang pas. Jadi maka ada istilah yang sering disebut sebagai kebijakan sama kebijaksanaan. Kalau kebijakan itu regulasi, kalau kebijaksanaan itu sering berhubungan dengan olah rasa. Jadi orang yang punya kemampuan untuk mengolah rasa itu dia akan bijaksana. Ciri khas orang bijaksana, dia tidak akan melukai orang lain. Itu ciri khasnya orang bijaksana. Jadi kalau Anda misalkan merasa bahwa saya punya teman yang kalau ngomong itu membuat orang lain terluka, berarti orangnya nggak bijaksana. Jadi kalau orang bijaksana itu kalau dia mau ngomong, dia mau ngelepas statement, itu hati-hati. Ini nanti akan membuat orang lain terluka apa enggak ya? Ini nanti akan membuat orang lain tersinggung apa enggak ya? Statement ini perlu saya keluarkan atau enggak ya? Gitu. Nah itu yang namanya main manipulasi atau manipulasi pikiran. Main manipulasi atau bagaimana caranya biar pikiran itu dimanipulasi. Jadi kalau kita bisa melakukan main manipulasi, maka kita akan bisa memahami kapan kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena di situ ada kalimat influence, ya pengaruh. Nah, pengaruh itu ada tiga implikasi, menyangkut orang lain, menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, kemudian dapat menggunakan pengaruh apa sama bagaimana. Artinya misalkan gini, kalau kita berbicara teori leadershipnya Maxwell, itu ada 5. Pemimpin level 5 itu pemimpin yang orangnya sudah tidak ada, tetapi pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Karena kebetulan saya Muslim, maka yang saya contohkan adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya sudah meninggal, tetapi pengaruhnya sampai hari ini masih kuat. Itu namanya pemimpin level 5. Kalau pemimpin level 4, itu dia sangat dicintai oleh rakyatnya, dia sangat dicintai oleh bawahannya. Itu pemimpin level 4. Jadi kalau orang menuju pemimpin level 4 sampai level 5, kata kuncinya cuma satu, ya, baik hati. Ya. Nah, orang baik hati itu berarti kan nggak sombong, kemudian nggak
perlu marah-marah, nggak perlu agresif, nggak perlu nyerang orang lain, kemudian nggak perlu merasa lebih tinggi dari orang lain dan macam-macam. Nah itu pasti nanti akan jadi bagus ya. Kemudian kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi akan menentukan efektivitas manajer. Ya. Jadi kalau ingin memotivasi, ada orang yang memotivasi itu, kalau memotivasi itu harus halus, belum tentu ya. Orang dimotivasi halus dan kemudian pasti bagus belum tentu ya. Saya kalau memotivasi anak saya tuh, ayah nilai matematik aku nggak baik atau nggak maksimal gitu kan. Saya selalu ngomong bahwa nggak semua ilmuwan di dunia itu jago matematika. Ya, ada yang jago fisika, ada yang jago melukis. Leonardo da Vinci itu jago melukis. Apakah dia pintar matematika? Saya nggak tahu. Ya. Nah itu yang namanya memotivasi. Jadi kadang memotivasi itu artinya kita ini mana yang perlu di up, mana yang perlu di redam. Ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu gelandang sayap yang sampai sekarang menurut saya loh ya, ini menurut saya artinya hak saya karena saya beropini. David Beckham. David Beckham itu ketika dia melemparkan servis gitu kan, itu kayaknya striker model apapun itu bisa ngegolin gitu. Nah, itu satu contoh. Nah, setelah Beckham berakhir muncul Cristiano Ronaldo ya atau Lionel Messi lah. Nah, di antara tiga orang ini kan mereka punya kemampuan nih, ya kemampuan untuk bagaimana caranya mencetak gol, ya caranya mencetak gol. Jadi artinya ketika kalau kita ingin melihat tentang efektivitas, ya efektivitas, artinya kalau misalkan sebuah gol itu kita terus ribet back pass dulu, oper kanan, oper kiri, kemudian dari apa pindah kanan kiri, kemudian di left leg, lompat terobos dan macam-macam, nah itu namanya nggak efektif. Tapi kalau misalkan Anda pernah lihat tiki takanya Barcelona atau tiki takanya Arsenal atau yang terakhir agak niru itu adalah Manchester City ya. Manchester City itu karena pelatihnya mantan pelatihnya Barcelona kan tiki taka sekarang. Makanya kemarin sempat jadi juara Liga Champions. Kemudian Spanyol pernah pakai tiki taka juga pernah jadi juara ya. Nah, artinya apa sih? Jadi kalau efektif itu artinya adalah pergerakan itu smooth, tidak terlalu banyak pergerakan tetapi menghasilkan apa ya hasil gitu ya atau mencapai tujuan dengan baik ya. Jadi kalau orang seperti Pep Guardiola itu pasti punya kemampuan untuk memotivasi. Motivator pelatih ya, pelatih motivator yang menurut saya sangat luar biasa itu adalah eh, siapa sih ya? Selain Guardiola itu kayaknya ya Carlo Ancelotti mungkin ya. Jadi itu kemampuan motivasinya luar biasa. Jadi orang-orang Arsene Wenger lah. Ya paling gampang tuh Arsene Wenger. Arsene Wenger itu dia beli pemain yang murahan, pemain yang nggak mahal sama sekali, pemain yang eh, istilahnya apa ya, harganya murah lah. Harganya murah, kemudian dia poles, dia bentuk sampai akhirnya menjadi mahal, sehingga ketika pemain itu dijual itu jadi pemain mahal. Itu artinya kan berarti punya kemampuan untuk motivasi, ya, memotivasi seseorang untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Banyak orang itu justru berusaha untuk mematikan potensi orang lain. Karena apa? Karena takut nanti cahayanya akan redup. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu yang nanti suatu saat kerja, kok saya sama pimpinan saya dibeginikan. Jangan-jangan teori saya terbukti, ya. Karena saya kebetulan tesisnya adalah tentang manajemen SDM, sehingga sedikit banyak saya paham tentang manajemen SDM. Jadi itu namanya motivasi, ya. Jadi ada motivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi, ya. Jadi kalau mempengaruhi, influence itu, kalau di bukunya Dale Carnegie, How to Influence People, itu salah satu cara untuk bagaimana biar orang bisa terpengaruh dengan kata-kata kita, digunakan istilah empati. Jadi kalau misalkan gini, terjadi pemilihan kepala ruang, ya, maka carilah kepala ruang atau pemimpin itu yang paling wise, yang paling bijak,
Jangan nyari pemimpin yang paling arogan, misalkan seperti itu. Kenapa kok arogan nggak boleh? Kenapa kok sombong nggak boleh? Kenapa angkuh nggak boleh? Kalau bahasa Jawanya itu adalah kemelindi, kemaki, dan macam-macam nggak boleh. Nah, Anda kalau misalkan punya pemimpin seperti itu, ya ngeri nanti. Itu gambaran sekilasnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin punya kemampuan untuk mengaruhi, maka orang itu harus orang yang paling wise, orang yang paling bijak. Orang bijak itu salah satu ciri khasnya adalah tidak melukai orang lain dengan kata-katanya. Itu ciri khas nomor satu. Makanya kenapa idola saya adalah Nabi Muhammad. Ya karena orang paling bijak menurut saya karena saya Muslim. Jadi kalau beda agama ya harus sudut pandangnya beda. Jadi karena saya tidak punya pengetahuan tentang agama lain sehingga saya nggak punya sudut pandang lain. Kalau menurut saya adalah yang punya kemampuan untuk mengaruhi dengan baik itu syarat nomor satu adalah perilaku baik. Sehingga ada hubungan antara empati dengan perilaku. Jadi kalau empatinya mau bagus, perilakunya harus bagus. Perilaku itu sering dipengaruhi oleh sikap. Jadi kalau pengen sikapnya bagus atau kemampuan pengaruh bagus, maka sikapnya harus bagus. Nah, sikap itu hubungannya sama apa? Hubungannya sama eh, apa ya? Kemampuan kita untuk apa ya? Menyamankan orang lain. Maka muncul istilah act of service gitu ya. Motivasi itu ada kebutuhan, ada desakan atau urgensi, ada keinginan atau wish, ada dorongan atau drive. Jadi keadalan dalam budaya seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Misalkan kayak gini, kalau misalkan nanti Bapak Ibu ditanya, kenapa Bapak Ibu sekolah? Karena saya ingin mendapatkan pengetahuan. Itu jawaban yang nggak jujur yang pernah saya terima. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu diminta, kenapa Anda melanjutkan studi? Saya ingin meningkatkan kualitas hidup saya. Peningkatan kualitas hidupnya itu apa? Satu, karena S1 punya peluang untuk jadi kepala ruang. Jenjang karirnya mungkin lebih tinggi satu. Yang kedua mungkin karena gajinya berbeda antara D3 sama S1 sehingga peluang potensi pendapatannya lebih tinggi. Kemudian karena syarat perawat profesional atau perawat primer itu adalah satu plus misalkan, maka kemudian Anda mengambil atau memenuhi itu. Jadi jangan pernah tujuan Anda melakukan studi lanjut itu apa? Untuk mendapatkan pengetahuan, Pak. Oh, itu menurut saya paling bullshit, jawaban yang paling bullshit menurut saya. Jawaban yang paling pas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup itu artinya gini, Bapak Ibu terpapar dengan berbagai argumentasi dari dosen, dari praktisi, dari macam-macam, yang kemudian mulai membuka sebuah wawasan baru. Oh, ternyata begitu tuh caranya kita menghadapi kehidupan. Daripada kita sibuk untuk apa namanya memusingkan hal yang terjadi hari ini, saya punya mentor saya adalah guru besarnya Universitas Diponegoro namanya Prof. Mediana. Dia ngajari tentang mindfulness sama regulasi emosi. Jadi selama ini saya belajarnya sama beliau. Beliau ngajari tentang mindfulness sama regulasi emosi. Mindfulness itu berbicara tentang ya, siap. Udah cek ngajar. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi artinya gini, seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu itu pasti ada alasan mendasar, ya alasan mendasar untuk melakukan sesuatu, ya. Si alasan mendasar untuk melakukan sesuatu itu harus kuat, ya. Contoh sederhananya adalah dulu Cristiano Ronaldo itu adalah tukang sapu kalau nggak salah, atau tukang bersih-bersih kalau nggak salah, ya. Tapi kemudian dia waktu itu dibantu oleh, saya lupa namanya, kalau nggak salah namanya Dorothy sih ya. Ada seorang wanita namanya Dorothy. Si Dorothy ini selalu memberi burger apa hamburger saya nggak tahu ya. Ada makanan yang kemudian diberikan ke Cristiano Ronaldo yang kemudian itu menjadi ya istilahnya nutrisi ya, nutrisinya Cristiano Ronaldo. Nutrisi itu kemudian membuat Cristiano Ronaldo akhirnya kemudian berlatih keras sampai akhirnya dia bagus di Sporting Lisbon, dibeli MU sampai dibeli Madrid dan macam-macam sampai ke Juventus dan macam-macam. Nah, dari kisah ini kan kemudian kelihatan tuh bagaimana sebuah proses Cristiano Ronaldo dari zero to hero gitu ya. Bahasanya adalah dari nol kemudian sampai akhirnya menjadi seorang pahlawan gitu ya. Jadi artinya bahwa untuk menuju perjalanan ke sana itu pasti gak gampang.
Nah, itu pasti ada istilah motivasi. Jadi motivasi itu adalah dorongan dari dalam yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi ya kayak contohnya kayak tadi. Ada salah satu orang yang sangat menginspirasi saya. Dia namanya Julio, ya. Julio ini dia punya website namanya Bisa Ekspor. Dia punya keinginan sederhana untuk membantu UMKM ekspor ke luar negeri. Kenapa kok dia berpikir seperti itu? Jadi dia punya keinginan bahwa kalau hanya saya yang kaya sendirian, maka saya tidak akan punya circle. Biar saya punya circle, maka saya harus membantu orang lain untuk sesukses dia. Dan dia sudah berhasil untuk membantu beberapa orang menjadi eksportir. Nah, eksportir ini kan otomatis jadi circle dia. Nah, circle-nya kan otomatis circle orang-orang sukses, sehingga motivasi itu ada motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik, ya. Motivasi intrinsik itu kan adalah dorongan dari dalam, sementara motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar. Kalau Julio tadi kan dia digerakkan oleh motivasi intrinsik, sama juga motivasi ekstrinsik. Ekstrinsiknya adalah dia ingin membantu mengangkat UMKM. Motivasi intrinsiknya adalah kalau dia punya circle yang sangat banyak, bahwa salah satu kebahagiaan itu adalah dengan memberi. Sama kayak hari ini. Kebahagiaan saya adalah berbagi. Nah, berbagi apa yang paling gampang ya berbagi ilmu. Dan berbagi ilmunya saya nggak hanya di Ngudwaluyo ya. Saya sampai keliling Indonesia ya untuk berbagi ilmu. Dia sudah ada beberapa universitas di daerah Sumatera itu minta saya untuk ngajari mereka. Yang ngajarinya seperti ini, daring. Jadi artinya bahwa saya punya satu motivasi untuk saya pengen ngajari orang satu Indonesia. Ya, meskipun misi itu menurut saya sudah berhasil, ya, karena saya sudah ngajari orang dari Aceh sampai Papua. Jadi saya sudah pernah punya murid dari Aceh, pernah punya murid dari Papua, bahkan punya murid dari Timor Leste, ya. Ya berharapnya sih go global. Go global itu artinya berarti saya ngajari orang Malaysia, saya ngajari orang Singapura, saya ngajari orang Filipina gitu. Itu masih masih menjadi dream, ya. Jadi dream setiap orang itu kan beda-beda. Dream saya seperti itu, go global, menjadi pemain global gitu ya. Jadi artinya nggak lagi diundangnya cuman Pak Emron diundang jadi narasumber di universitas mana yang masih sama-sama Jawa Tengah itu kalau menurut saya masih eh, sudah terlewati, dream itu sudah terlewati. Tapi kalau ingin go global itu ya tadi ngajari orang dari berbagai negara. Konsep motivasi itu senang dengan pekerjaan, enjoy berusaha kemasan hingga tujuan efisien. Kalimatnya adalah orang itu dibuat enjoy bekerja. Maka pernah muncul itu pertanyaan bahwa apa yang membuat perawat itu nyaman? Ya salah satunya adalah ruangan. Harus disediakan ruangan. Ruangan itu karena akan digunakan untuk apa? Untuk perawat itu duduk ketika mereka mengerjakan dokumentasi asuhan keperawatan, ketika mereka melakukan pre-conference. Dan saya amati rumah sakit Ketilang itu perkembangannya luar biasa. Yang nggak hanya Ketilang sih ya. Rumah sakit Tugurejo juga perkembangannya luar biasa. Rumah sakit Ungaran sama saya masih belum familiar dengan nama yang baru ya Gunawan Mangunkusumo sama eh, Gondo. Nah, masih masih agak masih agak belum familiar ya. Jadi masih masih terbiasa menggunakan rumah sakit Ketilang, rumah sakit Tugurejo, kemudian rumah sakit Ungaran, rumah sakit Ambarawa gitu kan. Padahal rumah sakit Tugurejo itu kan rumah sakit Adiatma gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi senang dengan pekerjaan, enjoy, berusaha maksimal sehingga tujuan efisien. Jadi kalau nggak enjoy, ya orang nggak akan berusaha maksimal karena dia nggak enjoy, dia nggak menikmati. Sehingga syarat nomor satu adalah ya dia harus menikmati, menikmati pekerjaannya, kemudian menikmati apa ya, menikmati apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, motivasi itu ada dua, motivasi positif sama ada namanya motivasi negatif. Contoh motivasi positif itu ada promosi, bonus, insentif, kondisi kerja yang nyaman, ergonomis. Ergonomis itu salah satunya adalah kursi.
Jadi dulu saya pernah, waktu itu saya masih sekitar tahun 2022 awal ya, Januari 2022, saya pindah jabatan. Jadi waktu itu tadinya saya adalah Kepala Badan Penjaminan Mutu, kemudian bergeser menjadi Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Itu kan kantornya beda. Kantornya beda, itu ternyata di ruangan yang baru itu saya nggak punya kursi. Akhirnya saya request, saya minta untuk dikasih kursi. Kursinya seharusnya cuma satu, ergonomis. Ergonomis itu ya ini yang kursi yang saya duduki sekarang itu kan ergonomis. Artinya ketika saya gunakan untuk seperti ini, duduk dalam waktu sekitar 90 menit itu nyaman. Nah, itu ergonomis. Sehingga kita nggak bisa mengabaikan fasilitas. Bahwa fasilitas itu akan mengarah ke kepuasan. Jadi kalau misalkan orang jadi perawat, dia kemudian duduk, dan duduknya itu kan kalau perawat kan jarang yang sampai lama ya. Makanya jangan dikasih kursi yang muter-muter, nanti malah pada ngeblak kan gitu ya. Mungkin dikasih kursi, tapi kursinya kayak kursi citos itu loh. Nah itu kan nggak apa-apa, yang penting mereka sempat duduk sebentar, karena habis itu nanti mereka akan melakukan tindakan. Dan kalau dikasih kursi yang bisa muter, nah, nanti malah keasikan muter malah tiba dan macam-macam ya, malah risk for fall gitu ya. Tapi itu nanti balik lagi ke masalah ergonomis. Ergonomis itu yang bisa merasakan Anda sendiri. Ya, negatif. Motivasi negatif itu dengan menakuti. Nah, ini yang menurut saya nggak bakalan efektif. Ya, jadi motivasi dengan cara menakut-nakut itu nggak akan efektif. Ya, kalau orang yang baru bekerja 1 sampai 5 tahun ditakut-takuti mungkin takut ya. Kalau orang sudah kayak saya yang hampir 25 tahun bekerja, ditakut-takuti ya cuek, bodo amat. Sudah nggak mempan. Teori motivasi ada 4. Teori Klayler, Maslow, kemudian McGregor sama Hesberg. Poin 4 itu yang saya gunakan untuk tesis saya, teorinya Hesberg. Teorinya Taylor, orang bekerja baik akan mendapatkan imbalan langsung. Nah ini biasanya kalau misalkan Bapak Ibu pernah tahu istilah pengeduk pasir atau penjual, ya itu namanya teori Taylor. Jadi kalau dia bekerja, dia langsung dapat imbalan. Beda sama yang namanya perawat. Soalnya perawat enggak. Perawat itu enggak bisa kalau pakai teori Taylor. Karena dia harus bekerja dulu untuk beberapa saat baru mendapatkan imbalan. Ya. Kalau ini enggak, jadi langsung. Jadi misalkan Bapak Ibu membayar tukang, ya tukang untuk renovasi rumah. Nah, itu pakai teorinya Taylor. Teorinya Maslow, ya biologis, aman nyaman, kemudian mencintai dan dicintai, harga diri, aktualisasi. Ya itu Maslow. Orang berpikir bahwa karena kebutuhan nomor 1 itu adalah fisiologis, ya. Fisiologis itu adalah makan, minum, kemudian mandi, berpakaian, ya. Itu nomor 1. Kemudian aman nyaman. Aman nyaman ini yang selama ini kita jarang berpikir. Poin 1 terpenuhi, tapi ternyata rumahnya kebanjiran. Nah itu berarti kan nggak aman, ya. Ini saya tadi ngecek ternyata kakak kandung saya rumahnya juga kebanjiran, ya. Artinya kan nggak aman dia, gitu kan. Kemudian ada yang namanya kebutuhan sosial, yang mencintai dan dicintai. Nah, dicintai dan mencintai itu otomatis berarti hubungan antara, jadi kalau kita bilang mencintai itu tidak harus selalu pacaran ya, tetapi seorang ibu ke anak, seorang anak ke ibu, seorang anak ke ayah, seorang ayah ke anak gitu. Saudara itu mencintai. Jadi mencintai itu tidak harus selalu masalah pasangan, tetapi masalah yang berhubungan dengan mencintai sesama manusia itu tidak harus selalu bahwa aku mencintaimu terus kemudian lop-lopan, nggak begitu. Ya, kalau kita ngomong teori mencintai dan cinta itu adalah urusannya adalah sama ketenangan hati, ya. Artinya tenang, tentram gitu ya. Oke, itu teorinya Maslow. Kemudian teorinya McGregor. Jadi kalau pandangannya tradisional, pekerjaan sumber kepuasan. Itu teorinya pakai teori X namanya ya, McGregor. Jadi yang X itu mau kerja juga dipaksa dengan lewat punishment. Kemudian sementara yang Y itu adalah keterikatan tinggi dengan tujuan organisasi, manajer membimbing tidak perlu mengawasi, tenaga kerja nerima kerja tanpa banyak tuntutan. Nah itu gambarnya gini, kalau pakai X itu artinya otoriter, kalau Y itu artinya demokratis.
Tapi seringkali kita merasa orang yang demokratis tapi otoriter. Lah, ini bingung ini. Yang sering disebut sebagai otokrat demokrat. Saya itu orangnya demokratis, tapi kalau kamu ngeritik saya awas ya. Nah, itu namanya adalah otokratik demokrat, ya. Jadi sebenarnya dia seorang otoriter. Otoriter itu istilahnya adalah semua harus sesuai dengan yang saya karepke. Kalau enggak, nah itu repot itu nanti. Nah, Hesburg, kalau Hesburg itu bahwa ini jauh lebih cocok menurut saya. Jadi kalau mau membuat kepuasan pegawai itu ada kondisi kerja, ada hubungan kerja, ada status kerja, ada keamanan, penggajian, ya, kemudian ada prestasi, penghargaan, ya, tanggung jawab. Nah, itu Hesburg. Makanya saya paling senang pakai teorinya Hesburg. Kalau untuk motivasi, gitu ya. Kalau untuk motivasi saya paling suka sama teorinya Hesburg. Karena Hesburg itu mengatakannya begitu. Artinya orang itu dia punya motif untuk melakukan segala sesuatu itu ya karena tadi duitnya lumayan, lingkungan kerjanya enak, atasannya enak, jaraknya dengan rumah juga tidak terlalu jauh, beban pekerjaannya juga tidak terlalu tinggi, tidak high pressure, nggak ada office politik. Saya yakin nyamannya luar biasa itu. Nah, nanti pasti Anda bertanya, Pak, menurut Bapak yang paling nyaman itu kantornya Google. Ya, kantor paling nyaman itu adalah kantornya Google. Jadi kalau saya mengamati manajemen yang paling bagus itu adalah, artinya untuk SDM ya, itu adalah Google. Karena Google itu SDM-nya benar-benar dimanja sama sekali. Ada ruang untuk biliarnya, ada ruang untuk karaoke-nya. Mereka pengen tidur siang silakan. Yang penting kita waktunya deadline harus kurang sebelah malam, is oke. Ya, bayangkan kalau itu terjadi di tempat-tempat yang nggak kayak Google. Pulangnya jam 11 malam, oh sudah pada ngeluh. Aduh, kok pulangnya malam? Ya. Kemudian teknik pemberian motivasi itu ada yang tidak langsung, ya. Penyesuaian aspirasi individu dengan organisasi, penciptaan situasi menunjang untuk berprestasi, ada diklat, ya, kemudian ada pengaturan tempat kerja dan macam-macam. Oke, kita akan sebentar. Karena ada 2 materi. Ada 3 malah, tapi saya nggak tahu nanti yang ketiga itu cukup tak berikan apa enggak. Oke, prinsip dari pengarahan. Yang pertama adalah ada namanya unity of command. Satu komando. Jadi kalau istilah mengenal satu komando itu artinya bahwa ya sudah, yang ngasih komando satu aja, gitu kan. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa kenapa kok bis itu yang membawa 60 penumpang, sopirnya satu. Ya Anda bisa bayangkan kalau misalkan sopirnya dua, satu nginjak rem, satu nginjak gas, repot gitu kan. Itu pentingnya unity of command, ya. Jadi komando itu satu aja. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk perawat itu perang. Jadi tahun 2000 berapa ya saya lupa. Waktu itu saya ikut demo pengesahan Undang-Undang Keperawatan antara 2014 atau 2016 saya lupa ya. Jadi waktu itu datang mengerahkan sekitar 28 bis itu ke Jakarta. Jadi bahasa perang itu kan nggak harus kemudian kita bawa senjata tembak-tembakan, nggak begitu. Tapi kita menyuarakan aspirasi itu namanya perang. Kita kemudian ke Jakarta, nunggu sampai akhirnya kemudian sore hari ada info bahwa undang-undang RUU keperawatan disahkan menjadi undang-undang. Ya, kemudian kita balik, ya, balik dari Jakarta waktu itu agak malam sampai Semarang. Waktu itu tol belum jadi ya, saya masih lewat jalur Pantura. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong tentang makan itu tol, orang itu nggak pernah merasakan gimana sengsaranya lewat jalur Pantura yang dari Kendal sampai Tegal, tapi yang masih lewat jalur lama, yang nggak lewat tol. Wah, nganasnya nggak main itu. Dan hampir kecelakaan di Brebes waktu itu pas balik. Jadi itu satu contoh, artinya bahwa unity of common itu seperti itu. Jadi waktu itu Pak Arif Fadilah apa siapa ya, ketuanya waktu itu menginstruksikan untuk datang silakan kirim orang. Jadi karena Budi Waluyo kan termasuk DPK ya.
Di bawahnya jadi kita berangkat waktu itu saya satu bis sama DPD PPNI Kabupaten Semarang. Kalau DPK saya kan Kuduwaluyo. Ya sudah berangkat. Gitu ya. Kita memperjuangkan untuk pengesahan undang-undang keperawatan. Ini saya belum tahu nih, belum ada kode untuk terkait dengan undang-undang kesehatan baru tuh, belum ada. Kalau ada perintah untuk perang ya kita akan berangkat. Jadi perangnya perawat itu enggak terus kemudian kita bawa pil depan-depan enggak begitu. Ya perangnya seperti itu. Mendorong untuk disahkannya apa, mendorong untuk apa gitu. Kemudian appropriateness of direction teknik. Artinya bahwa dalam proses mengarahkan itu harus menggunakan cara-cara yang bagus. Kemudian manajerial komunikasinya adalah komunikasi manajerial. Komunikasi manajerial itu adalah komunikasi yang memberikan solusi, bukan solve the problem, tapi give the solution. Jadi bukan itu loh ada masalah, itu loh pasienmu banyak yang jatuh, enggak begitu. Itu namanya bukan komunikasi manajerial. Kita akan menggunakan konsep contoh pendekatan adalah risk management. Mas, Mbak, saya amati ini kok di daerah dekat kamar mandi itu kan banyak air. Mohon nanti segera disampaikan ke kepala ruang, diusulkan agar dipasang beberapa karet pengaman untuk menghindari pasien jatuh, misalkan seperti itu. Nah, itu pola pikir seorang manajerial itu seperti itu. Ya, jadi orang bisa saja saya nggak punya posisi, tapi kalau saya punya pola kemampuan komunikasi dalam manajerial, ya tiba-tiba nanti jadi pemimpin. Tiba-tiba, ya saya nggak pernah mengacungkan diri untuk jadi seorang pemimpin. Saya ketua Seminat Manajemen Jateng, saya ketua editor in chief-nya JKMK. JKMK itu Jurnal Manajemen Jateng. Saya nggak pernah menunjukkan diri, tetapi ditunjuk. Karena apa? Karena managerial communication. Jadi salah satu ciri managerial communication itu adalah sound the solution, bukan sound the problem. Itu loh lantainya licin, itu loh nggak gitu. Tapi karena itu ini yang kita tawarkan, ini yang kita minta untuk dipenuhi dan macam-macam. Jadi kalau misalkan suatu saat saya datang ke rumah sakit, maka saya akan meminta ini ada risiko ini Pak, mohon ini di prepare, misalkan seperti itu. Dulu pernah waktu itu saya ngasih masukan untuk rumah sakit Jepara, jadi lantainya terlalu licin. Jadi si pengembang atau waktu itu yang melakukan renovasi itu nggak mikir sampai ke sana. Jadi waktu itu lantainya licin sampai akhirnya terjadi salah satu dokter senior kemudian kepleset jatuh. Nah, kemudian itulah yang namanya manajer komunikasi itu harus bisa berpikir untuk bagaimana tuh solve the problem, ya, masalahnya selesai. Kemudian principle of comprehension dalam pengarahan itu kita harus punya multi perspektif. Saya sering menyebutnya sebagai drone view, ada yang bilang helikopter view, ada yang bilang sebagai eagle view. Artinya apa? Mulai melihat masalah itu dengan multi perspektif. Sehingga kita nggak lagi ngomong, menurut saya benar, berarti teman saya salah. Nggak bisa begitu. Orang dengan pemikiran komprehensif, dia tidak akan mengatakan benar salah. Tetapi dia akan berpikir bahwa, oh idenya itu bagus, bisa dipakai. Oh idenya ini bagus, bisa dipakai. Pak Joko saya sih minta tolong di mute dulu. Oke. Itu komprehensif ya. Komprehensif itu artinya adalah melihatnya dari multi perspektif atau multi dimensi ya. Jadi kalau melihat apa-apa itu enggak, oh itu salah itu jelek itu hitam itu buruk enggak begitu, tetapi kita melihat secara multi perspektif ya. Kemudian use of informal organization ya. Jadi untuk organisasi informal, kemudian prinsip kepemimpinan, kontrol yang efisien atau pengendalian yang efisien, kemudian follow through ya. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, pemberian motivasi agar dapat bekerja efektif, efisien dalam mencapai tujuan. Jadi directing itu kata kuncinya adalah membimbing, motivasi agar dapat mencapai pekerjaan secara efektif, efisien. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian directing, jadi menginisiasi aksi, means of motivation, help coping up with the things. Artinya gini, kalau kita jadi seorang manajer atau jadi seorang pemimpin lah, maka kita harus coping with the thing. Kita harus memitigasi kemungkinan terjadinya perubahan di masa depan. Jadi perubahan itu justru diantisipasi,
Kenapa kok diantisipasi? Disruption itu sekarang lagi menghantam semua lini. Dan kayaknya sebentar lagi ini pendidikan kena disruption. Ya, sebentar lagi. Ini kan yang lagi kena kan retail ya. Jadi banyak mall yang kemudian bangkrut karena kalah sama toko online dan macam-macam. Akhirnya tahun 2023 TikTok Shop sampai di stop sama pemerintah. Nah, itu karena apa? Coping with the change ya. Jadi bagaimana kita memprotek ketika terjadi perubahan. Yang terbaru itu kalau nggak salah ada namanya Apple Vision ya, Apple Vision atau apa sih namanya. Jadi hampir bentuknya kayak kacamata pintar. Nah, itu hati-hati. Nanti Anda akan ketemu sama orang-orang yang pakai kacamata pintar ini, dan ini nanti akan eh, wah, akan mengubah perilaku. Ini mohon hati-hati itu. Kemudian provide stability, memberikan sehat, kemudian integrate employee effort. Artinya bahwa seorang manajer itu harus bisa menggabungkan motivasi dari semua anak buahnya. Jadi kurangi gesekan, redam konflik, kemudian bikin kesepakatan yang bersama dan macam-macam. Jadi pengarahan adalah delegasi, pengawasan, koordinasi, dan pengendalian implementasi rencana organisasi. Jadi kenapa kok ada delegasi? Jadi seorang pemimpin itu kalau dia ingin bekerja dengan maksimal, ya, maka dia harus bisa mendelegasikan. Maka misalkan ada beberapa pekerjaan yang kemungkinan memang saya waktunya nggak nyandak, saya limpahkan ke orang lain, itu namanya delegasi. Tapi nggak sekedar diserahkan. Kita harus ngukur delegasi itu ke orang yang tepat atau enggak. Jadi misal nih, ada tindakan namanya fungsi suprapublik, tetapi kita tahu di situ ada perawat baru, join di sebuah ruangan itu baru 3 bulan, kemudian dia didelegasi untuk melakukan fungsi suprapublik, ya bunuh diri namanya kita. Ya, jadi delegasi itu minimal kita sudah paham bahwa saya menyerahkan delegasi ini ke orang yang tepat. Maka di konsep kepemimpinan, delegasi atau pendelegasian itu adalah bahwa nanti yang akan melanjutkan saya itu orang dengan kemampuan yang sesuai atau kompeten, gitu ya. Nah, itu pendelegasian. Kemudian pengawasan. Jadi ketika kinerja anak buahnya itu mereka melakukan pekerjaan, ada yang melakukan pengawasan dengan sangat ketat. Sekarang targetnya berapa? Jadi misalkan perawat gitu ya, kepala ruangnya nanya, tadi kamu dari jam 7 sampai jam 9 ngapain? Saya sudah melakukan perawatan luka, Pak. Bla 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 bla. Itu kok ada yang belum dilakukan perawatan luka. Kalau pengawasannya kayak gitu nanti kayaknya banyak yang cut off deh. Kalau misalnya seperti itu ya. Jadi kalau sekarang itu kalau misalkan apa ya, perubahan mentalnya luar biasa ya, hati-hati. Jadi karena banyak 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 anak muda yang baru itu sekarang rapuhnya luar biasa ya. Jadi kalau misalkan ini terutama untuk beberapa rumah sakit baru yang punya potensi untuk nambah pegawai baru, hati-hati ya, karena nanti mentalnya nggak setangguh angkatan lama ya. Kemudian return is process with manager instruct, guide, and oversee the performance of worker to achieve goal. Kalimatnya sama ini. Memberi instruksi, membimbing, oversee the performance. Oversee the performance itu hampir kalau menurut saya sih mengamati ya. Di performanya itu gimana sih? Jadi misalkan gini nih. Gambaran yang paling gampang tentang directing adalah saya punya 3 pembalap nih, Valentino Rossi, Marc Marquez, satunya adalah Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso itu nggak pernah juara. Dua pernah juara itu adalah Marquez sama Rossi misalkan. Maka saya tidak akan menuntut Dovizioso ini untuk jadi juara. Karena yang sudah lebih sering jadi juara adalah Rossi sama Marquez. Sehingga tadi balik ke delegasi itu maka saya akan memberikan hal-hal yang sangat berat itu ke Rossi atau Marquez misalkan. Kalau yang enggak ke Devotion nanti kemudian ya pasti akan menjadi beban untuk dia. Ya, karena apa? Karena dia nggak punya pengalaman jadi pemenang gitu ya. Gambarnya seperti itu. Jadi orang itu harus punya pengalaman jadi pemenang. Jadi kalau orang sudah punya pengalaman jadi pemenang itu nanti beda ya dengan yang belum punya pengalaman jadi pemenang. Karena apa? Karena Davioso kalau misalkan ketemu sama Fabio Quartararo misalkan, ya itu mungkin beda lagi mentalnya, gitu ya. Karena Quartararo pernah juara, gitu kan. Nah itu gambarannya sih seperti itu. Jadi artinya ketika kita lagi jadi seorang lagi directing, lagi ngarahin, itu kita harus lihat kayak anak buahku yang ini sudah bisa deh. WSD oke, perawatan luka oke,
Kalau disuruh fungsi suprapublik sudah bisa, phlebotomi sudah oke, tak lepas aja. Nah itu directing tuh kayak gitu. Jadi memang kesannya jahat ya, seolah-olah bahwa directing itu kayak kita menilai orang lain. Tapi memang harus ya. Artinya ketika Anda meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, kalau ternyata dia memang belum berat, itu hampir sama kayak belum kuat, itu hampir sama kayak ada truk ya, truk itu hinu ya. Terus dia bawa pasir, bisa. Kemudian ada L300 bawa pasir, bisa. Anda paksain tuh carry, pick up, bawa pasir dengan muatan setara dengan L300. Powernya beda. Bisa-bisa carry-nya ini jeblok gitu. Karena pakai kaki-kakinya mungkin tidak digunakan untuk menahan sekuat punyanya L300. Nah, itu gambaran yang dari directing tuh kayak gitu. Jadi kalau Anda jadi seorang manajer, Anda harus punya kemampuan bahwa anak buah saya ini kayaknya nggak cocok deh kalau suruh begini, anak buah saya itu kayaknya nggak cocok deh kalau suruh begini. Kita langsung tahu bahwa siapa yang paling pas untuk memainkan itu. Bahasa sekilasnya misalkan gini, Pak Eko tuh kalau main sepak bola dia jadi kiper. Tapi kalau dia main volley dia jadi toser. Saya itu adalah seorang libero. Jangan semaksa saya untuk nyemes. Karena kalau saya lagi volley, saya jadi libero. Kalau saya lagi jadi pemain sepak bola, saya adalah pemain setback. Setback itu adalah menahan agar serangan dari saya gagal. Jadi jangan diminta saya untuk mencetak gol. Nah, itu namanya adalah pengarahan. Ya. Bu Irmawatin minta tolong di-mute dulu. Kita jam 16 nanti kita selesai. Ya kan ganggu banget suaranya. Minta tolong dong diingat. Mungkin ada yang satu ruangan atau satu rumah sakit. Oke. Directing. Aduh, masih muncul lagi suaranya. Nggak nyamannya ini nih. Ya, oke. Directing deals with the staff manager to takes to get subordinate and other to carry out plan. Jadi artinya bahwa directing itu artinya adalah tahap dari seorang manajer untuk membuat subordinate itu di bawahnya ya, bawahannya untuk sesuai rencana atau menjalankan rencana. Jadi basic management function that include building an effective work limit, creating opportunities for motivation, supervising, scheduling, disciplining to achieve industrial and organizational goal. Jadi artinya bahwa ketika kita lagi ngomong pengarahan, itu kita lagi menciptakan yang namanya lingkungan kerja yang nyaman. Di pengarahan itu adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga kita nggak perlu itu menciptakan yang namanya emosi, kemudian anger, kemudian destruktif, menyerang personal, itu nggak perlu. Kalau pemimpin tipikalnya adalah suka menyerang personal, tak jamin anak buahnya hancur semua. Kamu itu bikin rencana aja nggak bisa, goblok banget ya, wah, hancur nanti. Ya, karena apa? Karena menyalahkan orang lain itu hal paling gampang. Pekerjaan paling gampang di dunia itu kalau bahasa Jawanya namanya maitu. Alah mau ngono tok wae, goreng ngegolke wae ra iso. Itu paling gampang. Yang paling susah adalah doing, melakukan. Makanya banyak orang maitu dibandingkan doing. Jadi banyak orang yang maitu dibandingkan melakukan. Loh, ternyata sudah slide terakhir. Jadi gambaran sekilasnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti terkait dengan bagaimana untuk menjadi seorang manajer keperawatan yang baik, itu harus punya kemampuan untuk mengarahkan. Nah, sebelum mengarahkan otomatis kan dia harus punya perencanaan. Ya, jadi direncanakan dulu arah organisasinya ruangan mau kemana dan kemudian dibagi tadi siapa mengerjakan apa, harus bagaimana, bertanggung jawab ke siapa, itu organizing. Jadi pengarahan itu adalah bagaimana caranya melakukan agar rencana itu tereksekusi menjadi sebuah hasil ya atau sebuah target. Jadi kalau kita berbicara tentang directing, kita berbicara tentang pengarahan, kita lagi ngomong tentang sebuah prosedur untuk mengubah atau mengkonversi rencana menjadi tindakan. Atau bahasa saya adalah namanya eksekusi. Ya, execution plan itu adalah directing. Jadi
karena kita pengen mencetak gol, maka bla 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 dan macam-macam gitu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam kalimat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak.